Mata Pelatihan 2, Pemahaman, Identifikasi dan Pengumpulan Data dan Informasi dalam Pusdal Ops PB. Mata pelatihan ini membahas tentang pemahaman standarisasi data dalam penanggulangan bencana, identifikasi data dan informasi beserta sumber, produsen dan platform yang dapat dimanfaatkan hingga proses pengumpulan data dan informasi dalam Pusdal Ops PB. Berikut merupakan indikator hasil belajar yang diharapkan. Mata pelatihan ini terdiri dari 3 pokok bahasan, yaitu standarisasi data dalam penanggulangan bencana, identifikasi data dan informasi, produsen dan platform yang dapat dimanfaatkan dalam Pusdal Ops PB, dan pengumpulan dan pemeriksaan data dan informasi dalam Pusdal Ops PB. Berikut adalah referensi yang dapat Anda pelajari lebih lanjut. Pokok bahasan 1. Standarisasi data dalam penanggulangan bencana. Standarisasi data kebencanaan merupakan pedoman bagi BNPB, BPBD, kementerian atau lembaga terkait, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengumpulan, pemrosesan, analisis data, interpretasi, penyajian yang menghasilkan informasi berupa pelaporan dan publikasi, serta penyimpanan data pada saat prabencana, saat, maupun pasca bencana. Berikut merupakan tujuan standarisasi data kebencanaan. 1. Menyamakan persepsi antar lembaga terkait dalam pengelolaan data bencana. 2. Memberikan panduan dalam pengolahan data bencana. 3. Mempermudah BNPB, BPBD, atau kementerian atau lembaga dalam pengelolaan data. Alur pengelolaan data bencana terbagi menjadi 2, yaitu data dinamis dan data statis. Berikut merupakan alur pengelolaan data bencana dimulai dari pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sampai dengan penyebarluasan dan/atau diseminasi. BNPB telah mengatur tentang standarisasi data kebencanaan melalui Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2023 tentang satu data bencana. Data penanggulangan bencana terbagi menjadi 4 fase, yaitu data prabencana, data tanggap darurat, data pasca bencana, dan data pembiayaan penanggulangan bencana. Data prabencana merupakan data yang diperoleh pada saat tidak terjadi bencana dan/atau terdapat potensi terjadinya bencana. Yang termasuk ke dalam data prabencana antara lain, data ancaman, data kerentanan, data kapasitas, data keterpaparan, data program dan kegiatan pengurangan risiko bencana. Data tanggap darurat merupakan data yang bersifat sementara yang dikumpulkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan selama kondisi kedaruratan bencana. Berikut merupakan jenis data yang termasuk dalam data tanggap darurat. Data kejadian bencana, data kebutuhan, data akibat terhadap manusia, data kerusakan dan kerugian sosial ekonomi, data kerusakan dan kerugian prasarana dan sarana vital, data kerusakan dan kerugian rumah, data kerusakan dan kerugian pelayanan dasar, dan data aset dan layanan penanganan kedaruratan. Data pasca bencana merupakan data yang diperoleh dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Berikut merupakan jenis data yang termasuk dalam data pasca bencana: data dampak terhadap manusia, data dampak sosial, data dampak ekonomi, data dampak terhadap prasarana dan sarana vital, data dampak terhadap perumahan, data dampak terhadap pelayanan dasar, data dampak terhadap warisan budaya, data dampak terhadap lingkungan, dan data program dan kegiatan pemulihan. Data pembiayaan penanggulangan bencana merupakan data mengenai pembiayaan dan/atau investasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Berikut merupakan jenis data yang termasuk dalam data pembiayaan penanggulangan bencana: data biaya pencegahan, pengurangan risiko, mitigasi dan kesiapsiagaan, data biaya tanggap kedaruratan, data biaya pemulihan, dan data biaya pemerintahan umum, pendidikan dan riset, serta kegiatan pengembangan terkait penanggulangan bencana. Standar minimal data dan informasi pengungsi terpilah. Daftar minimal data yang harus dikumpulkan di tingkat lapangan pada saat keadaan darurat bencana yang merupakan acuan bagi posko PDB dan pos lapangan PDB, serta pemangku kepentingan terkait lainnya agar dapat dilakukan secara cepat dan sesuai kebutuhan. 1. Lokasi tempat pengungsian.
Informasi yang harus ada di dalamnya antara lain nama tempat pengungsian, daerah administrasi, titik koordinat, kota terdekat yang bisa dijangkau, jenis tempat pengungsian, tanggal buka tempat pengungsian, tanggal tutup tempat pengungsian, nama dan nomor kontak koordinator tempat pengungsian. 2. Jumlah kepala keluarga pengungsi. 3. Jumlah jiwa berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur, seperti 0-11 bulan atau bayi, 12-59 bulan atau balita, 5-12 tahun atau anak-anak, 13-17 tahun atau remaja, 18-59 tahun atau dewasa, 60 tahun ke atas atau lansia. 4. Perlindungan dan prioritas kelompok rentan. Kebutuhan datanya sebagai berikut: bayi, balita, anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, penyandang disabilitas, anak-anak yang menjadi kepala keluarga, perempuan yang menjadi kepala keluarga, perempuan menikah di usia dini, orang dengan penyakit bawaan. 5. Pemenuhan kebutuhan pengungsi. Data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: air bersih dan sanitasi, pangan, sandang atau non-pangan, kesehatan psikososial, penampungan dan tempat hunian sementara, penyediaan layanan pendidikan darurat. Data dasar kependudukan dan peta dapat digunakan untuk perhitungan perkiraan target sasaran yang harus dilayani dalam upaya pemberian bantuan perlindungan pengungsi pada keadaan darurat bencana, terutama pada kondisi data faktual lapangan belum sepenuhnya didapatkan. Berikut merupakan daftar data dasar kependudukan dan peta, dapat dibedakan berdasarkan kriteria, sosial, ekonomi dan budaya, infrastruktur pendukung, serta kesehatan dan gizi. Pokok bahasan 2. Identifikasi data dan informasi, produsen dan platform yang dapat dimanfaatkan dalam Pusdal Ops PB. Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2023, telah diatur terkait penyelenggara satu data bencana yang terdiri atas wali data bencana dan produsen data bencana. Pengelolaan data dilakukan dalam 4 situasi penanggulangan bencana, yaitu prabencana, situasi terdapat potensi bencana, kondisi darurat bencana, dan kondisi pasca bencana. Data yang dikumpulkan dapat berupa tulisan, gambar, peta, foto udara atau satelit, rekaman audio-video, film, dan sebagainya. Data potensi wilayah yang dapat dikumpulkan dan dikelola pada saat prabencana, data pemantauan kondisi alam yang dapat dikumpulkan dan dikelola pada situasi prabencana dan tanggap darurat, data kapasitas mitra yang dapat dikumpulkan dan dikelola pada situasi aman dan tanggap darurat. Tabel berikut ini menampilkan macam-macam data potensi wilayah yang dapat dikumpulkan oleh petugas Pusdal Ops beserta sumber-sumbernya. Sebagai contoh, data geografi yang meliputi letak geografis dan batas wilayah dapat diperoleh dari Badan Informasi Geospasial. Data demografi dapat diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri, data tata guna lahan melalui Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan sebagainya. Data pemantauan kondisi alam. Data-data yang dapat dikumpulkan antara lain cuaca, titik api dan titik panas, gempa, tinggi muka air sungai dan air laut, dan kondisi gunung berapi aktif. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusdal Ops juga perlu mengumpulkan data kapasitas mitra, termasuk di dalamnya kontak person dan mitra, logistik, peralatan, dan personil dari berbagai sumber seperti BPBD, OPD terkait, LSM, NGO, komunitas relawan, dan sumber data terkait lainnya. Gambar berikut ini menunjukkan data dan informasi yang diperlukan pada saat situasi tanggap darurat bencana beserta rujukan sumber datanya. Data yang dikumpulkan saat situasi darurat meliputi detail kejadian, dampak, data pengungsi, upaya tanggap darurat, sumber daya, bantuan, potensi bencana susulan, kendala yang dihadapi, dan kondisi mutakhir. Data-data tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalnya BMKG untuk data kejadian bencana gempa bumi, tsunami, PVMBG untuk data kejadian erupsi gunung api. Data terkait dampak, upaya tanggap darurat, sumber daya, bantuan dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti TRC BPBD, Basarnas, NGO,
komunitas relawan, OPD terkait, dan sumber-sumber lainnya yang terlibat dalam penanggulangan bencana di situasi tanggap darurat bencana. Berdasarkan keputusan Kepala BNPB nomor 173 tahun 2015 tentang Klaster Nasional Penanggulangan Bencana, dibentuklah 8 klaster dalam penanggulangan bencana, antara lain klaster kesehatan, klaster pencarian dan penyelamatan, klaster logistik, klaster pengungsian dan perlindungan, klaster pendidikan, klaster sarana dan prasarana, klaster ekonomi, dan klaster pemulihan dini. Setiap klaster akan terdiri dari kementerian atau lembaga atau organisasi terkait dan dapat menjadi sumber data, terutama untuk data-data terkait dampak, upaya, sumber daya, dan bantuan. Berikut merupakan platform yang dapat menjadi rujukan dan dapat dimanfaatkan dalam Pusdal Ops PB. Pokok bahasan 3. Pengumpulan dan pemeriksaan data dan informasi dalam Pusdal Ops PB. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi maupun fakta-fakta yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan. Tahapan ini penting karena untuk menghasilkan produk informasi yang berkualitas, dibutuhkan data-data pendukung yang terstruktur, valid, dan memiliki standar. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu 1. Pengumpulan data langsung merupakan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan metode sebagai berikut: wawancara, observasi lapangan, pemetaan cepat, analisis big data, penanganan kasus, dan pengisian kuesioner, formulir, survei, atau matriks. 2. Pengumpulan data tidak langsung. Proses pengumpulan data yang diperoleh melalui naskah dinas, media sosial, dan atau log file. Data yang lengkap, terstruktur, valid, terpercaya, dan memiliki standar akan menghasilkan produk informal yang berkualitas. Dalam pelaksanaannya, proses pengumpulan data bencana dilakukan oleh BPBD Kabupaten atau Kota selaku produsen data bencana di daerah, unit kerja BNPB selaku produsen data bencana di BNPB. Pengolahan data merupakan kegiatan produsen data bencana dalam mengorganisasi data bencana yang telah dikumpulkan. Proses pengolahan data dalam hal ini meliputi kompilasi data, pembersihan data, dan verifikasi data. Secara umum, data dibagi menjadi 2 macam, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua jenis data ini dikumpulkan dengan teknik yang berbeda. Berikut perbedaan keduanya. Berikut merupakan contoh pengumpulan data primer dan sekunder. Pada situasi tanggap darurat bencana, data dan informasi baik yang primer maupun sekunder menjadi bagian yang sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan dan tindakan yang akan dilakukan. Proporsi antara data primer dan data sekunder akan mengalami perubahan seiring dengan fase masa tanggap darurat. Pada fase awal, data sekunder akan lebih dominan dibandingkan dengan data primer, karena biasanya pengumpulan data primer masih terkendala. Data sekunder pada fase awal berguna sebagai landasan dan analisis awal untuk menentukan prioritas dan perencanaan aksi cepat. Misalnya data profil daerah, data kependudukan, dan data-data sekunder lainnya. Seiring berjalannya waktu, data primer akan mulai terkumpul yang kemudian akan memverifikasi data-data sekunder seperti data dasar. Pada fase akhir masa tanggap darurat bencana, sistem pemantauan akan mulai menggeser proporsi data primer seiring dengan berkurangnya data-data primer yang dikumpulkan. Data sekunder yang bersifat ad hoc atau sumber khusus akan cenderung stagnan dari fase awal hingga fase akhir masa tanggap darurat bencana dan tidak terpengaruh dengan perubahan data primer. Ringkasan, jenis data yang dikelola di dalam Pusdal Ops yaitu data potensi wilayah, data pemantauan kondisi alam, dan data kapasitas mitra. Pengelolaan data dalam lingkup Pusdal Ops dilakukan pada 4 situasi, yaitu situasi prabencana, situasi terdapat potensi bencana, kondisi darurat bencana, dan kondisi pasca bencana. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi maupun fakta-fakta yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan. Tahapan ini penting karena untuk menghasilkan keluaran yang tepat dan akurat, dibutuhkan data-data pendukung yang terstruktur, valid, dan mudah dipahami.
Berdasarkan metode pengumpulannya, data dapat dikumpulkan secara langsung atau data primer maupun tidak langsung atau data sekunder. Selain itu, data juga dapat dibedakan menjadi data statis dan data dinamis. Terima kasih.